Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, untuk sesi ini saya masih kembali melanjutkan pembahasan tentang peristiwa yang menimpa adik-adik mahasiswa-mahasiswi Katolik dari Nusa Tenggara Timur yang berdoa rosario, dan kejadian ini terjadi di Tangerang Selatan beberapa waktu belakangan ini. Di sana kita ketahui bahwa adik-adik yang sedang berdoa ini kemudian didatangi oleh segerombolan orang yang diprovokatori oleh ketua RT. Mereka datang bermaksud membubarkan adik-adik yang berdoa rosario dan bahkan membawa benda tajam untuk menikam atau melukai adik-adik mahasiswa dan mahasiswi ini. Kasus ini sekarang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Kita berharap dan kita berdoa kiranya persoalan ini diselesaikan dengan baik dan dengan seadil-adilnya. Saudara-saudari, sesi ini saya khusus menyoroti pernyataan Asep Ajis. Kenapa saya soroti? Karena Asep Ajis ini adalah perwakilan Kementerian Agama Tangerang Selatan yang memberikan pernyataan setelah mereka membuat pertemuan setelah kejadian atau peristiwa yang dialami oleh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi ini. Saudara-saudari, mari kita ikuti berita berikut. Lalu saya akan memberikan beberapa komentar tentang pernyataan Asep Ajis. Dikutip dari mediaindonesia.com, sejumlah pihak menggelar pertemuan untuk membahas terkait pembubaran yang dilakukan oleh warga terhadap sekelompok mahasiswa yang menggelar ibadah doa rosario di kawasan Babakan, Tangerang Selatan. Ini pernyataan Asep Ajis. Kita kumpul, semua aparat berkumpul yang berkepentingan dari RT, RW, Lurah, Camat, Kapolsek, semua kita berkumpul. FKUB sebagai anak kandung Kementerian Agama, kemudian juga tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, Ansor, semua kumpul. Kata Kasubag TU Kementerian Agama atau Kemenak Kota Tangerang Selatan, Asep Ajis. Asep menjelaskan bahwa mengenai adanya penolakan terhadap ibadah umat Katolik itu tidak benar. Ia menilai ibadah rosario merupakan kegiatan yang baik, namun tetap harus memperhatikan dari sisi etikanya. Sisi etika ini pernyataan Asep. Kan ini kegiatannya baik sebetulnya. Hanya yang tinggal itu masalahnya, yaitu tenggang rasa, pemilihan jamnya kegiatan berlangsung, suara diatur sedemikian rupa. Kemudian kita juga harus paham sedekat apa antara lokasi kegiatan di sekitarnya. Dan sekitarnya orang beragama apa. Jadi tenggang rasa ini ujarnya. Asep juga menegaskan kegiatan ibadah ini boleh tetap dilanjutkan, asalkan tidak membuat gaduh. Doa tapi gaduh. Inilah pernyataan Asep. Selain itu, ia menyarankan agar para mahasiswa itu mencari tempat lain. Namun hal itu tidak menjadi alasan adanya larangan kegiatan beragama. Bukan beragamanya yang dilarang atau yang diangkat. Bukan. Ini etika sosialnya. Makanya harus diperhatikan itu tuturnya. Menurut Asep, keributan serupa baru pertama kali terjadi di lingkungan ini. Ia mengklaim pertemuan itu akhirnya dapat berbuah menjadi perdamaian. Masih panjang berita ke bawah saudara-saudari, tetapi saya potong di sini karena kita sudah bisa mendapat inti dari pernyataan Asep tentang peristiwa atau kejadian ini. Saudara dan saudariku terkasih, saya memberikan 3 komentar atas pernyataan Asep ini. Komentar saya yang pertama, Saudara Asep, Anda harus membedakan Anda berbicara secara pribadi dan Anda berbicara atas nama Kementerian Agama. Pernyataan Anda di sini sebenarnya tidak ada kandungan
untuk mengedukasi masyarakat. Pernyataan Anda itu lebih pada ungkapan perasaan pribadi, bukan mewakili pemerintah. Tapi karena Anda di sini berbicara atas nama pemerintah, maka pernyataan Anda di sini sebenarnya cacat. Karena Anda berbicara bukan dengan maksud atau kandungan pernyataan Anda itu bukan bermaksud mengedukasi masyarakat. Bukan memberikan penguatan kepada orang yang mengalami atau yang mengalami dalam hal ini sebagai korban dari kejadian ini, dan juga memberikan edukasi kepada pelaku tindakan ini. Maka saya katakan pernyataan Anda itu tidak bersifat edukasi, dan pernyataan Anda itu lebih condong kepada pernyataan pribadi, ungkapan pribadi, dan bukan pernyataan sebagai seorang pemerintah. Maka dalam hal ini kalau Anda berbicara atas nama pemerintah, maka tidak pantas pernyataan Anda ini. Karena Anda berbicara di depan publik dan ini untuk seluruh masyarakat tentang permasalahan atau persoalan yang sedang terjadi. Maka Anda bukan mengedukasi masyarakat, tetapi pernyataan Anda itu lebih bersifat pribadi, bukan mewakili pemerintah. Jadi kalau Anda sebagai pemerintah berbicara atas nama pemerintah, maka pemerintah perlu melihat ini. Jadi seorang Asep tidak pantas berbicara dengan pernyataan-pernyataan ini. Nanti saya akan soroti satu persatu pernyataan saudara Asep ini. Tapi pertama saya katakan pernyataan Anda tidak bersifat mengedukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bahas satu persatu apa yang Anda katakan di sini. Soal tenggang rasa. Orang berdoa tapi Anda menyoroti soal tenggang rasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenggang rasa itu berarti menghargai dan menghormati orang lain. Saya tanya kepada Anda, adik-adik ini berdoa, di mana letak tidak hormatnya, tidak menghargai orang lain di sini? Mereka berdoa. Kecuali tadi mereka membuat kegaduhan, kericuan, berarti di sini mereka tidak menghargai atau menghormati yang lain. Di sini mereka berdoa, bukan membuat kekacauan, bukan membuat kericuan. Maka pernyataan Anda sendiri, Anda mengatakan soal tenggang rasa, barangkali Anda sendiri tidak paham tentang apa itu tenggang rasa. Itu pertama, soal kata-kata tentang tenggang rasa. Yang kedua, menyangkut pemilihan jamnya kegiatan ini berlangsung. Saudara Asep, saya perlu katakan kepada Anda dan juga kepada para pendengar yang lain dimanapun berada. Saya selaku seorang beriman Katolik, saya tahu tentang berdoa rosario itu. Doa rosario itu diadakan antara paling cepat jam 7 dimulai, paling lambat di jam setengah 8. Dan selesainya itu sudah paling lama itu sampai jam 9. Ibadah rosario itu dengan durasi waktu paling lama, pelaksanaan ibadah rosario itu dalam kurun waktu hanya 1 jam. Itu sudah paling lama. Maka kalau di sini adik-adik ini melakukan doa di atas jam 12 malam, atau kita buatlah waktu normal, orang-orang istirahat jam 10. Lalu adik-adik ini berkumpul di sana, berdoa di sana masih lama, mengganggu orang-orang yang ada di sekitar, maka Anda mengatakan di sini perlu pemilihan waktu yang tepat. Saya tahu persis tentang waktu berdoa rosario. Kemudian yang ketiga, suara diatur sedemikian rupa. Saya miris dengan pernyataan Anda. Sungguh sangat miris. Anda tidak paham tapi berani berbicara tentang ini. Anda tidak paham. Orang berdoa rosario, doa ini perlu saya katakan, ketika orang berdoa rosario, suasananya begitu kusuk, begitu tenang, begitu hikmat. Tidak ada di sana orang akan membuat suara yang begitu besar, mengganggu orang-orang yang ada di sekitar sana. Mereka tidak menggunakan toa, tidak menggunakan speaker mengganggu orang. Apalagi adik-adik ini di daerah perantauan, mereka kumpul di sebuah rumah kontrakan. Kita bisa membayangkan bagaimana kondisi mereka. Dan kita selaku orang dewasa
patut bersyukur bahwa orang-orang muda itu peduli terhadap kehidupan imannya. Saya katakan dalam konten sebelumnya, kalau orang muda peduli dengan kehidupan beriman, ini menandakan bahwa mereka punya etika yang baik, punya moralitas yang baik. Maka Anda mengatakan di sini diatur suaranya. Saya nggak tahu apa maksud Anda. Apakah mereka menggunakan toa pada waktu itu? Sehingga dari sini mereka doa, orang yang sampai 5 kilometer pun mendengar suara mereka. Saya tidak paham. Yang saya tahu karena saya sebagai seorang Katolik, orang berdoa rosario itu suaranya hanya ada di dalam rumah itu saja. Hanya ada di situ. Karena dalam suasana itu orang begitu kusyuk, begitu tenang, begitu hikmat doa ini dilaksanakan. Jadi Anda berbicara tapi Anda tidak paham apa yang Anda bicarakan. Itu yang ketiga tentang pengaturan suara. Yang keempat, kemudian sedekat apa antara lokasi kegiatan dengan sekitarnya. Saudara Asep, apakah ketika orang berdoa, orang harus berpikir ini jaraknya berapa sih dari tempat doa ini dengan orang-orang yang ada di sekitar? Apakah itu harus dipertimbangkan, dipikirkan terlebih dahulu? Umat beragama lain pun melakukan doa, biasa saja, tidak ada masalah. Kenapa Anda mempersoalkan ini? Kecuali mereka membuat kegaduhan, kericuan, kerusuhan, baru Anda mengatakan tempat itu harus dipikirkan dengan jarak orang-orang yang ada di sekitar. Mereka bukan mau meledakkan bom sehingga bisa mengganggu, mengusik perhatian orang-orang yang ada di sekitar itu. Mereka berdoa. Dan doa rosario seperti yang saya jelaskan tadi itu. Mereka tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar. Jadi harus diperhatikan jarak tempat mereka berdoa dengan orang yang ada di sekitar itu. Ini pernyataan apa sebenarnya ini? Anda mewakili diri sebagai seorang pemerintah, tapi pembicaraan Anda, saya menilai, tadi saya katakan, pernyataan Anda tidak bersifat edukasi atau mengedukasi masyarakat. Kemudian, yang kelima, dan sekitarnya orang beragama apa? Ini konyol, ini konyol. Anda sudah menyoroti orang-orang yang ada di sekitar itu, jaraknya dari rumah doa dengan orang yang ada di sekitar itu seperti apa Anda menyoroti. Kemudian Anda menyoroti lagi, agama apa yang ada di sekitar itu. Pernyataan apa seorang pemerintah berbicara demikian? Ini pernyataan apa saudara Asep? Saya tanya Anda, pernyataan Anda ini pernyataan apa? Apakah umat beriman agama lain pernah mempersoalkan agama-agama lain dalam ibadahnya? Saya mohon maaf, saya bukan berbicara antar agama. Kita lihat umat Islam sendiri ketika berdoa dari masjid dengan menggunakan toa yang begitu besar, suara menggelegar di mana-mana, apalagi masjid itu begitu banyak berdekatan. Apakah pernah umat agama lain komplain terhadap ini? Apakah agama Islam pernah memikirkan juga agama lain yang ada di sekitar itu? Pernahkah dipikirkan itu? Tapi umat beragama lain tidak pernah mempersoalkan itu. Karena apa? Imannya sudah dewasa. Jadi pernyataan Anda di sini menunjukkan iman Anda juga tidak dewasa. Itu saya katakan dengan terus terang. Iman Anda juga tidak dewasa. Harus memperhatikan agama lain yang ada di sekitar itu. Kembali kepada pernyataan awal saya. Apakah mereka membuat kerusuhan? Mereka berdoa. Menghormati Ibu Yesus, Ibu Mesias. Itu yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi ini. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri juga disinggung tentang Maryam. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sebuah ajaran sesat yang dilakukan oleh adik-adik ini. Anda harus berbicara di sini, diperhatikan juga agama-agama yang ada di sekitarnya. Apakah orang Katolik pernah mempersoalkan suara masjid itu? Ini zamannya kita harus belak-belakan, kita harus buka-bukaan di sini. Supaya kita sama-sama paham tentang ini. Saudara-saudariku terkasih, Republik ini, bumi ini, semua orang punya hak yang sama untuk menempati menghuni bumi ini. Maka perbuatan intoleran itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Saya dalam konten sebelumnya kemarin sudah menyoroti NTT seperti apa. Di NTT sendiri, toleransi antara umat beragama begitu luar biasa.
tanya nanti di NTT itu begitu besar jumlah umat beriman Kristiani yang menghuni wilayah NTT. Dan hanya sedikit persen umat Islam yang ada di sana. Pernahkah umat Islam yang ada di sana merasa terdiskriminasi? Pernahkah mereka merasa terdiskriminasi? Kan? Pernah? Coba tanya umat Islam yang ada di sana. Kalau seandainya ada, berarti pernyataan saya ini salah. Pernahkah mereka mengalami terdiskriminasi? Kan? Itulah wujud toleransi yang benar. Maka pernyataan Anda sebagai seorang pemerintah ini tidak benar. Saya menilai pernyataan Anda ini tidak benar. Cocok Anda berbicara secara pribadi. Tidak mewakili sebagai seorang pemerintah. Apalagi dari Kemenang. Agama-agama yang ada di Indonesia itu berada di bawah naungan Kementerian Agama. Lalu Anda berbicara demikian. Ini tidak bersifat mengedukasi masyarakat. Lalu Anda mengatakan dalam poin yang berikut. Kegiatan ibadah ini boleh tetap dilanjutkan, asalkan tidak membuat gaduh. Saya sudah bicara dari atas tadi. Ini doa. Ini doa, sekali lagi ini doa. Tidak akan ada gaduh di dalam doa. Dalam konten saya sebelumnya, saya katakan, umat beriman Katolik, kalau sudah berdoa, berkumpul bersama berdoa, mau 1.000 orang, mau 2.000 orang pun tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena ketika ibadat itu mulai dilangsungkan, semua orang menenangkan diri, maka doa atau ibadat atau perayaan itu berjalan dengan hikmat. Bahkan saya pernah katakan, jarum jatuh pun kita bisa dengar di dalam ibadat itu. Kenapa? Tidak ada suara apapun. Orang semua kusuk memberikan perhatian pada ibadat atau doa itu. Selain itu, poin yang ketujuh. Ia juga menyarankan agar para mahasiswa itu mencari tempat lain untuk beribadah. Ini juga pernyataan yang tidak bersifat mengedukasi masyarakat. Saudara-saudari, pernyataan saudara Asep ini tidak bermaksud mendidik semua orang untuk berpikir secara general atau berpikir secara universal dan juga dewasa. Inilah komentar saya atas poin-poin yang disampaikan oleh saudara Asep di sini. Kemudian komentar saya yang ketiga tentang pernyataan ini adalah saya membuat kesimpulan. Dari pernyataan-pernyataan saudara Asep ini saya membuat dua kesimpulan di sini. Pertama, seolah-olah Anda mau katakan bahwa para korban yang mengalami peristiwa itu, ya udah seperti itulah kira-kira yang kalian alami. Dari apa yang kalian lakukan. Itu kira-kira maksud dari atau kesimpulan yang saya pahami, yang saya buat atas pernyataan saudara Asep. Ya udahlah, itulah yang kalian alami. Itulah resikonya kalau kalian melakukan itu. Yang kedua, pernyataan saudara Asep ini seolah-olah membenarkan tindakan pembubaran mahasiswa dan mahasiswi sekaligus tindakan pembacokan mahasiswa dan mahasiswi. Jadi sekali lagi pernyataan ini seolah-olah mau mengatakan di sana bahwa ya udah itulah kira-kira yang kalian alami karena itulah yang kalian lakukan. Dan saudara Asep tidak ada di sana, dia memberikan sorotan atau tidak berani memberikan atau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum RT dan orang-orang yang ada di sekitar itu adalah sebuah kesalahan atau pelanggaran. Saudara dan saudariku terkasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk sesi ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.